Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Melita dengan NIM 2122052 dari Prodi PAI kelas PAIB 2022 akan menjawab soal UTS mata kuliah Keminangkabauan. Jelaskan filosofi mengapa adat Minangkabau menganut sistem matrilineal. Dalam budaya adat Minangkabau, bahwa silsilah keturunan mengambil garis keturunan ibu. Sistem ini ditujukan agar kecintaan dan penghargaan kepada kaum wanita selalu hidup dalam jiwa kaum pria. Jadi, suku seseorang di Minangkabau itu mengikuti suku ibunya. Seseorang perempuan memiliki kedudukan yang istimewa di dalam kaumnya. Di dalam suku Minang, kesejahteraan seorang anak itu menjadi tanggung jawab bersama keluarga besar ibu yang dipimpin oleh mama, yaitu saudara laki-laki ibu. Dalam sistem adat matrilineal di Minangkabau, kedudukan perempuan itu lebih diutamakan karena menjadi penerus generasi keturunan keluarga. Maka, jika seorang ibu tidak memiliki anak perempuan, maka akan terputuslah garis keturunan keluarga tersebut. Dalam suku Minang yang terdapat dalam adat istiadat yang mereka jalani, sosok ayah adalah tamu di dalam keluarganya. Sebaliknya, peran ibu menjadi sangat dominan karena dia juga harus memimpin keluarganya dan dia juga harus mendidik anak-anaknya. Kedua, yaitu jelaskan sistem kekerabatan orang Minangkabau. Suku Minang memiliki sistem kekerabatan matrilineal di mana kesejahteraan seorang anak menjadi tanggung jawab bersama keluarga besar ibu yang dipimpin oleh mama, yaitu saudara laki-laki dari ibu. Akan tetapi, penelitian dalam bidang sosiologi memberikan bukti bahwa sistem kekerabatan tersebut sudah memudar dan peran mama sudah digantikan oleh bapak. Prinsip kekerabatan masyarakat Minangkabau adalah matrilineal yang mengatur hubungan kekerabatan melalui garis keturunan ibu. Dengan prinsip ini, seorang anak akan mengambil suku ibunya. Garis turunan ini juga mempunyai arti pada penerusan harta warisan, di mana seorang anak akan memperoleh warisan menurut garis keturunan ibu. Soal yang ketiga yaitu jelaskan tentang perkawinan adat Minangkabau dari sudut pandang laki-laki dan sudut pandang perempuan. Perkawinan dalam adat Minangkabau bersifat eksogami, artinya harus keluar suku. Maksudnya, orang yang sesuku itu tidak boleh saling mengawini meskipun mereka sudah berkembang menjadi ratusan orang. Karena masyarakat Minangkabau yang sesuku itu dianggap badun sanak atau bersaudara. Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan dan merupakan masa peralihan yang sangat berarti dalam membentuk kelompok kecil atau keluarga baru penerus keturunan. Perkawinan dari sudut pandang laki-laki yaitu pihak laki-laki yang menjadi pemerkarsa dalam pernikahan dan rumah tangga, dari mulai mencari jodoh hingga pelaksanaan perkawinan dan biaya hidup sehari-hari. Perkawinan dari sudut pandang perempuan yaitu pihak perempuan menjadi pemerkarsa dalam perkawinan dan dalam kehidupan rumah tangga, dari mulai mencari jodoh hingga pelaksanaan perkawinan. Bentuk perkawinan di Minangkabau telah mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Sebelumnya, seorang suami tidak berarti apa-apa dalam keluarga istri. Kini atau sekarang, suamilah yang bertanggung jawab dalam keluarganya. Soal yang keempat yaitu jelaskan filosofi rumah gadang serta jenisnya dan jelaskan fungsi rangkyang beserta jenisnya. Rumah gadang merupakan rumah khas Minangkabau yang memiliki ciri khas berupa atap yang melengkung seperti tanduk kerbau.
Bentuk atap yang melengkung dan runcing ke atas disebut dengan gonjong. Maka rumah gadang disebut juga dengan rumah bagonjong. Bentuk gonjong yang runcing diibaratkan seperti harapan untuk mencapai Tuhan. Dinding pada rumah gadang diindahkan dengan ukiran gaya Minangkabau. Hampir semua corak berbentuk flora dan geometris, atau flora yang disusun secara geometris. Adapun lantai rumah gadang terbuat dari papan, dan ada juga yang terbuat dari palupuh bambu. Ungkapan adat untuk lantai rumah gadang ini adalah lantai bana mo hamparan adat, tampe si janang main pantun, tampe penghulu main undang. Adapun kamar atau ruangan dalam rumah gadang itu umumnya dalam jumlah ganjil, yaitu 3 hingga 11. Hanya orang tua dan anak perempuan saja yang memiliki kamar. Adapun halaman tidak dapat dipisahkan dengan rumah gadang karena merupakan satu kesatuan dengan rumah gadang. Bagi orang Minang, rumah gadang bukan hanya tempat untuk tinggal. Setiap bentuk dan garis dari rumah gadang mengikuti falsafah hidup orang Minangkabau, yaitu alam tak kambang jadi guru. Artinya, semua hal selalu melalui proses meniru dan belajar dari lingkungan alam sekitar. Dari sisi filosofinya, rumah gadang dikatakan gadang atau besar bukan dilihat dari bentuknya, melainkan dilihat dari fungsinya. Adapun rangkyang berfungsi untuk tempat penyimpanan dari berbagai hasil pertanian, terutama padi, sebagai makanan utama. Jenis-jenis rangkyang yaitu ada 4. Yang pertama si tinjau lawi, yaitu digunakan untuk tempat penyimpanan padi yang akan dijual untuk keperluan bersama. Yang kedua yaitu si bayau-bayau, yaitu digunakan untuk tempat penyimpanan padi untuk makanan sehari-hari. Yang ketiga si tangguang lapa, yaitu digunakan untuk penyimpanan padi cadangan yang digunakan pada musim penceklik. Dan yang keempat yaitu rangkyang kacik, yaitu digunakan untuk tempat penyimpanan padi yang akan digunakan untuk benih dan mengerjakan sawah pada musim berikutnya. Hal yang kelima yaitu sebutkanlah lembaga pendidikan Islam yang ada di Minangkabau. Lembaga pendidikan Islam yang ada di Minangkabau salah satunya yaitu Surau. Surau merupakan lembaga pendidikan tertua di Minangkabau. Bahkan sebelum Islam masuk ke Minangkabau, Surau sudah ada. Dengan datangnya Islam, Surau juga mengalami proses islamisasi tanpa harus mengalami perubahan nama. Selanjutnya, Surau semakin berkembang di Minangkabau. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.